Selamat sore pemirsa, sempat buron selama beberapa hari wali murid yang menyerang guru SMA dengan ketapel di Rejang Lebong, Bengkulu menyerahkan diri ke polisi. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi pertama pemirsa, buntut kritik kontroversinya atau kontroversialnya, Roky Gerung digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Seorang advokat bernama David Tobing menggugat akademisi sekaligus aktivis Roky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai penggugat, David merasa pernyataan Roky Gerung ini mengandung hinaan dan David pun merasa dirugikan sebagai warga negara Indonesia atas hinaan Roky kepada kepala negara. Ia juga meminta pengadilan untuk melarang Roky menjadi narasumber dimanapun. Sidang perdana kasus ini rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2023. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai ucapan Roky Gerung sebagai serangan terhadap pribadi Presiden Jokowi. Untuk itu, Muldoko meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Ya, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo tidak ingin membuat aduan atas dugaan penghinaan oleh Roky Gerung. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh Wakil Ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya. Orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Ya, sebelumnya pelaporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dalam kritikan Roky Gerung sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri. Roky Gerung sendiri sudah menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Video orasi Roky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Akibat kritik kerasnya dengan kata-kata yang dinilai kasar ketika berpidato, sejumlah kelompok relawan dan tim hukum PDI Perjuangan melaporkan Roky Gerung ke polisi. Yang dinyatakan ditolak itu tidak benar. Sekarang laporan sudah resmi diterima oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini buktinya laporan kami hari ini. Dengan adanya laporan hari ini yang sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri, maka saudara Roky Gerung harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sementara itu, Roky Gerung sendiri sudah menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa
kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Rocky Gerung tetap menganggap apa yang disampaikannya merupakan bentuk kritikan terhadap Presiden dan bukan menghina atau menyerang secara pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus penghinaan terhadap Presiden atau dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan Rocky Gerung ini mengusik banyak pihak tampaknya ya. Usai dilaporkan ke Bareskrim, kini Rocky digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana kasus dugaan penghinaan ini jika dilihat dari segi hukum pidana? Dan pertanyaannya, mungkinkah Rocky Gerung dipidana? Kalau iya, pasal apa yang akan digunakan? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak Fani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, kita bicara mengenai Rocky Gerung dan banyak memang perspektif pakar pidana atau perspektif pidana yang dialamatkan atas kasus ini ketika ada yang bicara mengenai penghinaan presiden atau pasal penghinaan presiden, kemudian juga pasal penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian yang lain lagi. Dari perspektif Anda bagaimana, Mas Heri? Ya, kalau kita mau fokus saja, mungkin yang paling dekat adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik ya, atau bahasanya dalam Undang-Undang ITE itu tepatnya di pasal 27 ayat 3 ya. Nah di sini kan dalam konteks bahwa ada hal yang dianggap disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ini menghina sosok Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk katakanlah ke kanan atau ke kiri, kita berusaha untuk melihat dari pendekatan keilmuan saja. Tadi kan Prof. Mahfud juga sudah sampaikan kan, ada istilah dalam hukum pidana namanya kelah delik atau delik aduan. Nah delik aduan ini karena berkaitan dengan pencemaran nama baik atau kedudukan martabat seseorang, maka orang yang bersangkutan langsunglah yang kemudian dapat memproses hukum kepada orang yang mengatakan hal yang tidak benar tersebut atau mencemarkan nama baiknya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada ketentuan hukum, ya jelas itu adalah delik aduan. Maka kalau ini berkaitan dengan sosok pribadi kehormatannya seorang presiden, Pak Jokowi sebagai manusia, maka tentu Pak Jokowi lah yang paling berhak untuk menyampaikan hal ini ke muka hukum. Tinggal apakah Pak Jokowi akan memproses secara hukum atau tidak. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya perlu kita kedepankan dalam membahas kasus ini, Mbak Fani. Ada putusan MK kalau saya tidak salah nomor 50, 6 Romawi PU tahun 2008, dan juga kemudian putusan MK nomor 2, 7 Romawi tahun 2009, yang kemudian menyatakan bahwa kalau bicara tentang pencemaran nama baik, khususnya kalau memang ini akan dikenakan Undang-Undang ITE ya, orangnya ya, maka kita akan bicara tidak lepas dari genus delik atau delik dasar pokoknya adalah dari KUHP pasal 310 dan 311. Nah itu kan paling dekat di sana. Nah ada yang kalau ada, mohon maaf ada kata-kata yang tidak pantas disampaikan, bajingan tolol itu ya, itu merupakan bahasa yang kalau kita lihat kalau ke penghinaan masuk ke penghinaan ringan di pasal 13 KUHP. Nah, tapi sekali lagi memang kalau kita mau tertib secara hukum saja, maka titik tekannya adalah yang harus melaporkan langsung memang adalah orang yang bersangkutan. Nah, saya tidak tahu mekanisme apa yang kemudian nanti bisa kemudian laporan dari berbagai pihak ya yang mungkin tidak terima ya Pak Jokowi kemudian dianggap dihina seperti itu yang kemudian melaporkan secara hukum, dan diterima atau tidaknya ya kita akan lihat nantinya. Oke. Gitu.
Tapi kita tetap harus melihat apakah memang di sini Pak Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan begitu secara individu kalau kita merefer kepada pasal yang ditujukan. Tapi yang masuk juga nih Mas Heri adalah pasal penyebaran berita bohong begitu. Nah, konteks berita bohong kalau memang akhirnya diterima oleh Bareskrim, menurut Mas Heri ini terletak di mana? Iya, Undang-Undang kalau saya tidak salah pasal 14 Undang-Undang 1 1946 yang dimaksudkan oleh Mbak Fani itu, ini memang undang-undang lama ya, peraturan pelaksana dalam konteks pidana yang memang jangkauan pertanggungjawaban pidananya menurut saya sangat luas sekali. Gitu. Dan menurut saya agak sumir dia untuk kemudian bisa dijelaskan secara logika hukum apa yang menjadi berita bohong tadi misalnya ya. Kalau memang titik tekannya adalah frase berita bohong, maka harusnya kan ada didukung oleh keterangan atau katakanlah alat bukti lain, misalnya alat bukti dari ahli. Apakah dari segi pendekatan ahli komunikasi atau ahli bahasa yang dapat kemudian menilai atau memparafrasekan dari kalimat tadi itu mengandung muatan yang dimaksud melanggar hukum atau tidak, gitu. Jadi memang ini harus ada teks dan konteks yang dilihat dalam konteks misalnya ujaran kebencian atau misalnya pencemaran nama baik tadi. Karena memang itu yang harus dinilai adalah merendahkan martabat kedudukan seseorang atau tidak. Yang pasti itu akan melekat pada kedudukan seseorang ya. Sehingga tadi saya katakan menjadi masuk logika hukumnya adalah delik aduan bukan delik biasa. Sehingga tidak orang bisa mereport kasus ini begitu. Oke, saya harus garis bawahi lagi berarti kalau untuk pasal penghinaan ini adalah delik aduan dan hanya bisa diarahkan jika korban yang merasa dirugikan, begitu ya Mas Heri? Betul, betul. Dan dalam perjalanannya Mbak Fani sebenarnya kan jenis putusan itu kan macam-macam ya. Saya tidak bermaksud membela kepada siapapun, tapi coba nanti dibuka mungkin di Mahkamah Agung ada berbagai putusan kaitan dengan katakanlah pencemaran nama baik. Apakah semuanya akhirnya di ujungnya diputus bersalah? Karena dalam putusan kan ada putusan bebas, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Mungkin ada juga yang dipidana, tapi mungkin juga ada yang bebas. Nah, kalau saya tidak salah, anasir atau pertimbangan hukum hakim misalnya bebas, itu karena dianggap apa yang dinyatakan itu adalah bentuk protes. Atau dianggap bahwa orang ini, kedua orang yang satu melaporkan dan satu yang dilaporkan ini saling tidak mengenal secara pribadi. Maka tidak ada konflik pribadi di dalamnya. Nah, sehingga itu yang biasanya kemudian diputus bebas. Nah, dalam konteks ini kan masih jauh ya, belum sampai pada putusan. Ini masih proses penyidikan, masih diduga tadi ada tindak pidananya atau tidak. Tinggal kita menunggu proses selanjutnya dari penyidik dengan memperhitungkan minimum 2 alat bukti yang ada nantinya. Oke, baik. Ada lagi sih Mas Heri begitu pasal yang kabarnya juga akan dilaporkan. Ada beberapa komunitas begitu dan juga front yang mengaku sebagai pembela dari Pak Presiden Joko Widodo ini yang mengatakan Rocky Gerung telah membuat kegaduhan begitu. Jadi kita harus kembali mensort atau menyortir seperti apa tindakan yang dianggap membuat kegaduhan tersebut dan seberapa besar sebenarnya kerugian yang ditimbulkan jika seseorang dianggap membuat kegaduhan. Kalau bicara sebagai kapasitas beliau sebagai seorang presiden kan biasanya kita bicara tentang kepercayaan dari rakyat ya. Dengan kemudian ada pernyataan tadi ya bisa nggak ada kaitannya dengan menurun terhadap katakanlah kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi atau kemudian mohon maaf kita tidak berharap ya tapi ada kegaduhan, ada berbagai letupan-letupan atau gesekan-gesekan yang kemudian ini berakibat pada ketertiban hukum secara umum. Nah, maka menurut saya syarat itu terpenuhi dia. Tapi kalau kita lihat kemarin Pak Jokowi sangat luar biasa ya, beliau berbesar hati ketika ditanya wartawan juga jawabannya luar biasa. Ya, dianggap itu masalah kecil dan dia hanya fokus bekerja. Nah, tinggal apakah itu tadi sekali lagi pernyataan Pak Jokowi itu bisa kemudian menjadi pertimbangan Bareskrim juga terhadap kasusnya Rocky atau kemudian malah tetap diteruskan dengan pertimbangan hukum yang dimiliki oleh penyidik juga begitu. Oke, jadi lagi-lagi kita juga harus melihat skupnya gitu, dugaan atau kemungkinan kerugian yang dialami terkait dengan tadi
dibuat kegaduhan atau kegaduhan yang telah dibuat ini apakah bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden begitu. Nah, kita juga bicara mengenai ada beberapa narasi yang muncul juga begitu Mas Heri ketika kita membandingkan atau mengkomparasi kebebasan berbicara dari seorang warga negara Indonesia atau hak warga negara Indonesia untuk menyatakan pendapat politiknya begitu dengan kemungkinan dikriminalisasi atau dikekang kebebasan tersebut. Bagaimana kita harus mencari jalan tengahnya begitu yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh baik KUHP maupun undang-undang? Memang ini pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya dijawab Mbak Fani, bahwa di mana letak titik singgung antara sebuah kritik dengan penghinaan. Nah, ketika kadang itu dilakukan secara keras begitu ya, dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang menyinggung atau konotasinya negatif, walaupun itu bentuknya adalah kritik terhadap suatu kebijakan murni, bukan secara pribadi tadi ya, konflik pribadi, biasanya akan ditarik ke ranah hukum, khususnya hukum pidana kan. Mungkin juga bisa dilakukan gugatan perdata jika itu ya dalam konteks keperdataan juga dianggap merugikan bagi pihak yang bersangkutan. Tapi dalam konteks yang tadi itu memang ya sulit ya untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah kritik kah, kemudian ini dikatakan sebagai penghinaan kah. Yang paling gampang tadi pemilihan kata atau diksi kata yang dipilih itu biasanya yang menentukan tuh. Apakah itu merendahkan martabat seseorang, kemudian arah konotasinya positif ataukah negatif, itu yang akan dinilai biasanya. Sehingga muatan dari setiap kata-kata itu menjadi penting. Dan mungkin kalau ini adalah cuplikan misalnya, akan dilihat apakah cuplikan ini konteksnya ya. Apakah betul secara full, utuh, penuh atau tidak, atau ada bagian-bagian yang disortir atau dipotong kah, atau ada yang misalnya diedit kah. Tapi kalau memang ini adalah sudah dipastikan memang suara Rocky Gerung, kemudian juga tidak terbantahkan fakta hukum itu, barulah kemudian itu masuk ke tahap yang selanjutnya menurut saya ya, karena itu yang pasti dipastikan dulu oleh penyidik adalah berkaitan dengan bukti yang mereka miliki. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, sekali lagi dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang 8 1981 adalah minimum 2 alat bukti kan yang harus dikantongi oleh penyidik gitu. Oke, baik. Jadi kita harus melihat semuanya secara keseluruhan, tidak dipotong-potong atau tidak dibuat sedemikian rupa begitu untuk menggiring opini, misalnya kalau dimaksudkan untuk menggiring opini seperti itu ya, dan harus melihatnya secara objektif. Baik, Mas Heri, terima kasih sekali lagi atas insight-nya saya ucapkan dalam Sindo sore hari ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu Mas Heri. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.